Terus ada kebosanan nggak gitu? Kalau ditanya kebosanan ini pasti ada ya, karena sudah hampir beberapa bulan ini kan di rumah terus. Ya kita sebagai anak muda kan masih pengen kumpul lah sama temen, ya kan, sama ngobrol-ngobrol lah, ngopi bareng paling enggak ya kan. Ya sekarang cuma bisa via online saja itu kan. Terus yang biasanya nih yang kalau yang nggak jomblo kan biasanya midang bahasa kita tuh. Wah, itu ujian terberat tuh. Berat. Biasanya midang malam mingguan. Sekarang udah 3 bulan ya. ya online. Sekarang sih saya lihat nih apa ya, anak-anak muda sekarang tuh di tengah pandemi ini justru hari-hari biasa itu kerasa hari Minggu gitu. Oh, iyalah, semua aktivitas di rumah, belajar di rumah, kerja dari rumah kan. Jadi ya kalau bisa dibilang anak muda sekarang tuh setiap hari ada hari Minggu. Tapi setiap hari Minggu ya, tapi ya percuma juga setiap hari Minggu nggak bisa ketemu Nggak bisa pacar. lagi ya sih. Cuma bisa bikin status Iya. kangen, Aduh. gitu kan. Tapi nggak bisa ketemu. Itu rasanya gimana tuh? Aduh, berat. Tahu masalah ketemu dan itu berat. Biasanya ya paling nggak salah sekali seminggu kita ketemu atau Berarti paling nggak- udah 3 bulanan nih nggak bisa menikmati kopi buatan sang pacar. Aduh. Ya, begitulah biasanya kita ketemu di kampus kan gitu. Woi, ngomong-ngomong tentang kampus nih. Sekarang Baru jalan semester 2. semester 2 ya. Iya. Wah, semester 2 udah ketemu ujian Aduh. kuliah online. Itulah tantangan. Gimana nih? Mana enak nih? Enakan yang mana nih? Kuliah online atau face to face sama Oke. dosen di kampus nih? Kalau saya pribadi sendiri tuh lebih enak face to face ya, karena kalau menilai Ilmunya lebih nangkap gitu. nangkap ya. Itu kan kalau face to face dosen berbicara cara mereka sendiri kan, jadinya kita cepat nangkep. Kalau cuman online ya kirim materi, silahkan baca, minggu depan saya kasih tugas kan begitu. Tapi kan ada tuh kuliah di online juga kan bisa face to face, media, iya. apa tuh aplikasi, Zoom, aplikasi banyak ya, sekarang. banyak sebenarnya media-media yang bisa dimanfaatkan, cuman kan tergantung lagi ke dosennya kan, bagaimana cara menyampaikan ke mahasiswanya. Ada sih dosen yang pakai media Zoom, itu bisa kita nangkep karena dijelaskan ya cuman dari rumah kan jarak jauh gitu. Terus melihat fenomena ya, fenomena zaman lah, anggaplah dekadensi gitu kan. Bagaimana Anda melihat ini apa namanya, kehidupan para kaum remaja sekarang ini dengan kecanggihan teknologi gitu. Kan banyak nih biasanya nih apa namanya ya, bagaimana tanggapan Anda tentang penggunaan media sosial gitu. Iya. Kalau dilihat dari zaman sekarang kan, anak muda zaman sekarang tuh canggih-canggih lah bisa dibilang begitu kan. Ada media yang menopang. Tapi banyak ya segelintir anak muda, bukan anak muda aja sih, kaum tua juga yang menyalahgunakan begitu media-media yang ada. Menarik nih, menyalahgunakan. Menyalahgunakan dalam hal apa? Oh, gini, kalau sekarang kan lagi COVID nih. Jadinya otomatis banyak dong berita-berita yang hoax gitu. Kurang bijak. Ya, kurang Maksudnya, bijak menggunakan media sosial, terutama ya nge-share yang belum tentu itu benar gitu. Dan itu banyak sekarang dan membuat masyarakat resah ya. Coba sebagai kaum muda sekarang, mumpung lagi di sang guru nih, nggak ada lagi
bertemu sang guru. Kita sebagai anak muda itu seharusnya kan menjadi garda terdepan menyebar berita, tapi berita yang positif, berita yang sudah jelas kepastiannya. Terus dari melihat fenomena itu Ya, bagaimana kalau dilihat dari sisi keorganisasian. Nah, keorganisasian ya WPTK ini udah 37 tahun Ya. 37 tahun umurnya nih. Udah termasuk udah lumayan Tua, ya. uzur lah kalau untuk sebuah organisasi gitu kan. Ada tidak gerakan-gerakan yang gerakan-gerakan yang mengkampanyekan internet positif atau bersosial media yang bijak gitu ya. iya. Kalau di WPTK sendiri itu masih akan menuju ke sana ya. Cuman kalau kita di sini masih mensosialisasikan ke masyarakat saja dulu, masyarakat kampung dulu, yang ada apa yang terjadi saat ini, bagaimana cara mencegahnya, menjaga diri bersama. Nah, ini juga yang menjadi perhatian saya sebenarnya. Ya, saya juga termasuk anggota dari WPTK sih sebenarnya. Bagaimana nih melihat realitas sekarang? Banyak nih anak-anak kecil ya sekarang demam gadget, bermain game online itu loh. Sampai-sampai lupa. Sampai-sampai Makan lupa. semua dilupain lah pokoknya intinya. Ya. Jadi dipanggil orang tua kadang-kadang 10-20 kali dipanggil baru ini ya. Iya. Baru nyaut gitu Iya. kan. Jadi ini kan udah fenomena ini kan. Iya. Atau mungkin itu dari orang tua sendiri tuh males mungkin ya. Makanya dia males dalam artian daripada diribetin anak, aku lagi masak ya, lagi ada kerjaan, daripada ganggu kasih HP aja lah itu masuk enggak di dalam sebagai kaum muda masuk tidak menjadi salah satu perhatian. Jangan-jangan soalnya nanti ini kan game online ini sudah termasuk satu penyakit psikologis gitu loh. Iya, kalau kita dari kaum muda sendiri khususnya WPTK itu ada rencana ya untuk seperti yang sang guru bilang, sekarang kan demam game online segala macam, jadinya budaya-budaya kita atau kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita alami waktu masih kecil ya, itu tergerus oleh game online ini. Contohnya main gasing. Sekarang sudah cuma bisa dihitung pakai jari lah orang-orang yang masih tetap main gasing. Permainan tradisional itu udah hampir punah. Iya, ini juga dampak negatif dari game online itu sendiri ya. Kita ngumpul di mana? Di rumah ngumpul sampai tempat ngumpul hampir percuma ngumpul. Biasanya kan kita ngumpul nih bahasa. Tapi jangan salah dulu bro. Soalnya kalau dulu gadget itu bisa mendekatkan yang jauh. Bisa mendekatkan yang jauh. Tapi kemarin tuh ada fenomena nih jadinya. Dan sekarang sangat di tengah pandemi ini ya cukup ini juga sih sebenarnya cukup bisa dibilang fungsinya sudah mulai ada positifnya gitu kan untuk media silaturahmi. Tapi dulu sebelum pandemi ini kan ada ini nih, gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sampai-sampai ya seperti yang bro bilang tadi itu kan kita ngobrol aja kan percuma. Itu lah ya. Ngumpul-ngumpul kan sampai lokasi HP masing-masing kan balas chat pacar lah. Lebih baik di kamar masing-masing aja. Iya, Tapi sekarang berfungsi loh.
itu berfungsi itu di tengah pandemi. Iya. Jadi ya itulah. Jadi pemerintah udah enak lah kayak gitu. Bisa dibilang gitu sih, enak tinggal nge-share aja nih berita hari ini. Cuman itu balik lagi ke dampak negatifnya kan, harus bijak sih sebenarnya, kita sebagai pengguna itu harus bijak dalam bermedia sosial. Tapi menurut saya sih sebenarnya ini bukan tugasnya kita saja di kaum muda gitu ya, yang ada di organisasi, yang ada di kampung ini sebenarnya. Pada yang pasti sebenarnya juga perlu didikan dari dalam. Maksud saya dari dalam itu ya dari dalam lingkungan rumah sendiri, dari orang tua gitu kan. Jangan sampai karena ingin santai, nggak mau diganggu, kasih aja harus udah gitu kan. Ya, itu juga perlu. Itu juga benar sih apa yang disampaikan tadi. Apa yang disampaikan tadi itu benar semua sih. Sekarang bagaimana orang tua itu bisa bijak juga sih, kasih HP seperlunya aja sih, ada jam-jam tertentu misalnya untuk searching tugas segala macam. Itu sih yang ada ini enggak ada pesan enggak untuk pengguna sosial media agar bijak lebih memanfaatkan informasi dari sosial media? Ada saran nggak? Oke. Pesan saya untuk para pengguna media sosial, bijaklah dalam bersosmed ya. Apalagi di tengah pandemi ini, mari sama-sama kita jaga diri, jaga keluarga, jangan menyebarkan berita hoax ya, karena itu cukup meresahkan sih menurut saya. Perang ini sebenarnya perang bersama sebenarnya. Bersama. Nggak bisa dilakukan oleh 3-4 orang sebenarnya, harus bersama-sama. Mari kita saling rangkul. Jadi intinya di situasi yang sekarang ini ya, ini bukan ini termasuk perang melawan diri sendiri ya. Di samping perang bersama juga bagaimana kita mengakhiri pandemi ini ya. Oke, terima kasih sudah hadir di studionya Sang Guru. Semoga sukses dengan Wahana Pemuda Tampi Karyanya, dan tentunya kami sebagai anggota dan warga kami ingin melihat Wahana Pemuda Tampi Karya ini tetap eksis, punya kegiatan-kegiatan positif yang kreatif dan inovatif ya. Ya, sekali lagi semoga bisa terus digaungkan lah ruh gotong royongnya di tengah pandemi COVID-19. Amin. Ya, demikianlah tadi sedikit wawancara ngalur ngidur saya bersama salah satu ketua PHBI-nya Wahana Pemuda Tampi Karya di Desa Kopang, Randiga. Selamat malam, selamat hari Kamis, sehat selalu, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga sesama. Mari kita perangi COVID-19 ini dengan penuh kesadaran, terutama dari dalam diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di season berikutnya.